Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya, bismillah teman-teman, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yang dengan judul benchmarking atau patok duga dalam pendidikan. Ya, di sini kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Mas Rahmat Triawan, ada Mbak Nada Azhara, ada saya Almaida Putri Nahdila Syarif, ada Mbak Melati Nur Isnaini, ada Mas Fikri Jiyad Hasan, ada Mas Ahmad Broni Sufi, dan yang terakhir ada Mas Rahman Julian. Ya, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi benchmarking. Ya, mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu apa sih arti benchmarking atau patok duga itu. Ya, di sini saya akan menjelaskan secara singkatnya, teman-teman. Benchmarking itu dulu dikenal dalam ranah bisnis saja. Namun, seiring berjalannya waktu, benchmarking juga digunakan dalam ranah pendidikan. Apa gunanya dan apa fungsinya benchmarking tersebut? Yaitu untuk mengadaptasi atau mencontoh keunggulan dan kelebihan di suatu sekolah, baik visi misi, standar mutu dari suatu lembaga pendidikan tersebut, proses pembelajaran, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk diadaptasi dan dikembangkan di suatu lembaga pendidikan yang lain. Benchmarking ini bukan berarti kita menjiplak dari suatu sekolah, bukan, tetapi kita melihat dari sekolah satu ke sekolah lain yang mungkin lebih unggul atau lebih baik untuk kita contoh apa yang membuatnya menjadi baik dan apa yang kurang di kita menerapkannya, begitu teman-teman. Ya, benchmarking juga bisa menjadi pembanding di antara lembaga pendidikan satu dengan yang lainnya. Yang seperti tadi saya jelaskan, benchmarking bukan digunakan untuk menjiplak atau semacamnya. Bukan, hanya untuk menjadi pembanding di antara suatu lembaga pendidikan yang satu dengan yang lainnya. Contoh kegiatannya adalah apa saja yang kurang dalam lembaga pendidikan kita, lalu kita mempelajarinya dari lembaga pendidikan yang lainnya, yang bisa ditiru dan dicontoh untuk dikembangkan kembali. Begitu teman-teman. Selanjutnya macam-macam benchmarking dalam pendidikan. Menurut Hiam dan STW itu ada 4 dasar benchmarking. Jadi dalam rangka peningkatan mutu suatu institusi yang berkelanjutan, itu perlu dilakukan benchmarking sebagai aspirasi atau cita-cita. Benchmarking dalam sudut umum itu memiliki 2 jenis, yaitu benchmarking internal dan benchmarking eksternal. Benchmarking internal itu merupakan upaya pembandingan standar antar unit kerja, jurusan, prodi, fakultas dalam suatu sekolah tinggi itu sendiri. Sedangkan benchmarking eksternal itu adalah upaya pembandingan standar internal institusi terhadap standar eksternal institusi lain. Dalam pelaksanaan atau prakteknya itu, maka menurut Hiam dan STW itu ada 4 dasar benchmarking, yaitu yang pertama benchmarking internal, yaitu membandingkan standar antar unit dalam suatu institusi atau organisasi. Yang kedua itu benchmarking kompetitif, yaitu perbandingan dari berbagai pesaing, yaitu output lulusan kepada lulusan yang dihasilkan pesaing dalam bidang yang sama. Dan ketiga itu benchmarking fungsional, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan perbandingan dengan institusi yang lebih luas. Dan yang terakhir itu adalah benchmarking generik, yaitu pembandingan standar mutu pada proses fundamental yang sama di setiap institusi. Selanjutnya masuk pada peranan manajemen dalam benchmarking. Jadi manajemen memiliki peran yang sangat penting ya tentunya dalam hal benchmarking ini. Karena dalam prosesnya itu manajemen memberikan dukungan ya, keterlibatan, komitmen
pada pelaksanaan benchmarking. Jadi ini beberapa hal yang mendukung benchmarking dalam prosesnya. Yang pertama, itu ada komitmen. Jadi komitmen itu menjadi aspek yang diberikan manajemen dalam proses benchmarking. Jadi sungguh-sungguh terhadap perubahan secara besar sehingga menghasilkan hasil yang memuaskan. Yang kedua itu ada pendanaan. Manajemen itu memiliki wewenang untuk mengatur pengeluaran dalam proses benchmarking. Jadi proses benchmarking diberikan dukungan pendanaan untuk melakukan segala rencana yang telah disusun. Yang ketiga itu ada sumber daya manusia atau SDM. Jadi SDM juga diatur dalam manajemen untuk menjamin maksimalnya sumber daya yang ada sehingga proses benchmarking itu bisa berjalan dengan lancar. Yang keempat ada pemberi informasi. Jadi manajemen dapat menyampaikan hal-hal yang membuat ragu atau enggan dari saingan atau yang di benchmarking. Jadi memberikan informasi agar terjamin kerahasiaannya. Yang terakhir itu adalah aktif. Jadi manajemen itu bersifat atau berperan aktif dan nyata dalam berbagai hal yang meningkatkan benchmarking. Jadi apa yang akan di bench dan apa yang akan dimitra benchmarking sehingga dapat menjadi patok juga. Jadi beberapa aspek yang disebutkan tadi itu mendukung jalannya benchmarking. Jadi manajemen itu berperan aktif menyebabkan dampak yang semakin efisien di setiap tingkatan atau pelaksanaan patok duga itu. Jadi memahami pentingnya manajemen dalam usaha benchmarking itu agar terlaksana dengan efisien dan lebih produktif. Yang kedua, sebagai instrumen perbaikan sekolah. Melakukan benchmarking merupakan kegiatan mengidentifikasi sesuatu dari sekolah lain tentang kelebihan dan kekurangan setiap sekolah yang bisa dijadikan pembelajaran maupun contoh untuk perbaikan kemampuan suatu organisasi. Bukan hanya itu, benchmarking juga proses berkelanjutan untuk mengukur produk, pelayanan, dan praktik terhadap saing terberat. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu persyaratan organisasi sekolah melakukan benchmarking. Nah, persyaratan organisasi sekolah melakukan benchmarking tidaklah sulit. Hanya saja tindakan-tindakan yang teratur sangat dibutuhkan pada susunan ini. Nah, prosedur persyaratan tersebut melalui tahapan-tahapan berikut, yaitu mengevaluasi diri. Nah, mengevaluasi diri merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan dalam segala hal. Kemudian perbandingan. Perbandingan dengan melakukan perbandingan antar sekolah dan sekolah tersebut dapat dijadikan teladan. Kemudian menganalisis dengan cara mengadakan introspeksi diri seperti melalui pernyataan mengapa sekolah lain lebih baik dari sekolah sendiri. Kemudian merencanakan, yaitu dengan membuat rencana yang diinginkan melalui komunikasi yang baik. Baiklah, dari tadi kita sudah menjelaskan bagaimana definisi serta contoh kegiatan dari benchmarking. Di situ juga ada macam-macam benchmarking dalam pendidikan serta peranan manajemennya, dan juga kita sudah menjelaskan persyaratan organisasi lembaga pendidikan melakukan benchmarking, dan yang terakhir itu hambatan-hambatan kegiatan benchmarking. Jadi di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya benchmarking ini merupakan suatu kegiatan untuk menetapkan suatu standar hasil yang akan dicapai. Dan untuk benchmarking dalam pendidikan kita dapat menyimpulkan bahwa suatu aktivitas lembaga pendidikan yang mengadakan evaluasi diri secara berlanjut dengan membandingkan dengan lembaga yang terbaik guna dapat mengidentifikasikan produk atau layanan yang lebih baik. Mungkin lagi-lagi waktu yang menjadi pemisah di antara kita, kurang lebihnya kita mohon maaf.
apabila ada kesalahan itu datangnya dari kita semua, dan apabila itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.